daun nangka di pohon ini pada umumnya karena penyakit jamur dan kondisi lingkungannya itu sendiri. Nah, jamur yang menyebabkan buah ini membusuk yaitu jamur Colectotrichum sp. Gejalanya yaitu bercak basah berwarna coklat kehitaman pada kulit buahnya ini seperti ini. Lalu yang kedua, tekstur buah ini lembek dan berair dan berbau asam. Lalu buahnya itu lama-kelamaan itu menjadi rontok atau membusuk saat diteram, dan infeksi pada buah ini sering masuk dari luka gigitan hama, goresan atau retak pada buah. Jadi retak-retak begini nanti buahnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada penyakit pada embun tepung seperti ini. Nah, embun tepung ini disebabkan oleh jamur Oidium spp. Nah, jamur ini tumbuh dan berkembang di permukaan daun dan menghasilkan lapisan putih seperti tepung. Nah, gejala embun tepung ini yang pertama itu munculnya bercak putih seperti tepung pada permukaan daun seperti ini. Nah, bercak awal berupa titik-titik putih atau menyebar menjadi lapisan putih tebal. Nah, daun tampak kusam dan berubah warna menjadi hijau pucat, daunnya tidak hijau segar. Nah, gejala selanjutnya yaitu daun muda menggulung atau mengerut seperti ini, dan daunnya itu berubah menjadi kuning atau klorosis akibat terganggunya fotosintesis. Nah, yang terakhir pada serangan berat ini daun mengering dan rontok. Selanjutnya yaitu terserangnya bercak daun pada tanaman nangka. Bercak daun ini disebabkan oleh Cercospora phyllotica atau bakteri yang terserang pada daun nangka. Nah, gejalanya itu bisa seperti adanya kecoklatan sampai kehitaman pada daun nangka, kadang bertepik kuning. Dan bisa daun nangka ini mengering dari ujung atau tepi sehingga membuat daun nangka berguguran. Untuk selanjutnya yaitu menghitung kejadian penyakit pada tanaman nangka. Nah, untuk menghitung kejadian penyakit yaitu kita menggunakan rumus DI atau disease incident. DI sama dengan pohon atau tanaman yang terserang penyakit dibagi dengan jumlah sampel yang kita amati dikali dengan 100%. Nah, untuk penyakit yang pertama yaitu ada penyakit busuk buah. Nah, busuk buah ini yang kita amati yaitu ada 8 pohon yang terserang. Jadi 8 dibagi 11 dikali 100%. Nah, hasilnya yaitu 72,7%. Nah, selanjutnya yaitu ada penyakit embun tepung. Nah, pada kita mengamati pohon yaitu ada 9 pohon yang terserang penyakit embun tepung. Jadinya 9 dibagi dengan 11 dikali 100%. Nah, jumlahnya yaitu 81,8%. Selanjutnya yaitu ada penyakit bercak daun. Nah, untuk penyakit bercak daun ini ada 11 pohon. Jadinya seluruh pohon yang ada di sini yaitu terkena bercak daun. Jadinya 11 dibagi 11 dikali 100%. Hasilnya yaitu 100%. Nah, untuk kategorinya yaitu busuk buah itu 72,7%, yaitu masuk ke kategori berat. Nah, yang kedua yaitu ada embun tepung. Nah, embun tepung ini hasilnya 81,8%, jadi termasuk kategori sangat berat. Nah, yang ketiga yaitu ada bercak daun. Nah, bercak daun ini hasilnya tadi 100%, jadi termasuk dalam kategori sangat berat juga. Cara pengelolaan yang terstruktur. Yang pertama ada sanitasi tanaman. Itu caranya buang dan musnahkan daun atau ranting yang terserang parah untuk mengurangi sumber penyebaran penyakit. Lalu kumpulkan daun gugur di sekitar tanaman karena sering menjadi tempat spora bertahan. Kemudian buang di luar area berkebun.
kedua ada meningkatkan sirkulasi udara. Caranya lakukan pemangkasan ringan untuk membuka tajuk tanaman sehingga udara dapat mengalir dengan baik. Yang ketiga ada aplikasi fungisida. Gunakan sesuai dosis anjuran label. Berbasis tembaga atau CU itu cocok untuk pencegahan awal. Mancozeb itu bersifat protektif dan efektif untuk banyak jenis penyakit daun. Yang keempat, yang terakhir ada perbaikan nutrisi tanaman. Pastikan tanaman tidak kekurangan nitrogen dan kalium, karena kedua unsur ini berperan penting untuk ketahanan tanaman terhadap stres dan penyakit. Lalu berikan pupuk secara seimbang, hindari kelebihan nitrogen yang bisa membuat daun terlalu rimbun